Halo, apa kabar Sobat Damai? BNPT Update kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Komjen Pol Boy Rafli Amar terima kunjungan kerja dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka sosialisasi ke-9 pilar pencegahan terorisme. Senin 16 Januari 2023, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar terima kunjungan kerja dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APEDNAS Indra Utama hadir didampingi Wakil Ketua Umum dan Sekjen beserta jajaran sampaikan program pihaknya, yakni sosialisasi ke-9 pilar pencegahan terorisme kepada generasi muda di tiap sekolah, sekaligus harapannya untuk membangun warung NKRI di sejumlah daerah. Tanggapi hal tersebut, Kepala BNPT nyatakan dukungannya untuk bekerja sama dengan APEDNAS guna mewujudkan pembangunan kesejahteraan, khususnya bagi kawasan usaha para ex-napiter dan mitra deradikalisasi. Untuk selanjutnya, kedua belah pihak berencana untuk lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama demi mencegah potensi radikalisme dan terorisme di lingkup masyarakat secara menyeluruh. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan pidato kunci di hadapan jajaran Pupuk Indonesia Group dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan di Menteng, Jakarta Pusat. Hal ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara BNPT dan PT Pupuk Indonesia Persero tentang sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme. Senin 16 Januari 2023, Kepala BNPT berikan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan di kantor manajemen Pupuk Indonesia Group, Menteng, Jakarta Pusat. Giat ini dilaksanakan sebagai implementasi dari strategi Pentahelix, yakni kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pelaku usaha. Digelar secara daring dan luring, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT dan PT Pupuk Indonesia Persero pada 10 Oktober 2022 lalu. PT Pupuk Indonesia Persero menaungi 10 anak perusahaan yang bergerak di bidang produsen pupuk, EPC, logistik, utilitas, pangan, dan perdagangan. Oleh karena itu, badan usaha milik negara tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan operasi dan produksi yang berstatus sebagai objek vital nasional agar tetap kondusif dan terbebas dari ancaman terorisme. Kepada sekitar 150 jajaran perusahaan yang hadir, Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero, Nugroho Kristianto, berharap agar seluruh pejabat dan pegawai dapat berperan aktif dalam pencegahan terorisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kami di Pupuk Indonesia Group memandang bahwa pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan ini nantinya bisa memberikan efek yang penting kepada seluruh jajaran di PT Pupuk Indonesia, dan sebagai BUMN kita juga perlu mengetahui bagaimana upaya-upaya pencegahan atas tindak pidana terorisme di lingkungan perusahaan ataupun di BUMN seperti kami ini melalui sosialisasi wawasan kebangsaan pada siang hari ini. Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam sambutannya sampaikan pentingnya meningkatkan sinergi dengan pihak Pupuk Indonesia Group guna bersama membangun kekuatan nasional. Nah, objek vital adalah salah satu target yang strategis. Mereka tidak akan melakukan itu di dalam kamar ruangan tertutup. Mereka secara melancari tempat-tempat yang orang biar cepat tahu, kalau bisa ada korban, kalau bisa dampak dari perbuatan itu, akhirnya orang takut untuk beraktivitas. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan kami selalu memperluas jaringan kerjasama kami agar kekuatan bangsa kita, kekuatan negara di dalam rangka mengantisipasi pengaruh ideologi terorisme ini bisa semakin kuat.
Kedepan, kedua belah pihak berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam hal pertukaran informasi serta sosialisasi terkait pencegahan radikalisme dan terorisme di lingkup insan Pupuk Indonesia Group. Berikutnya BNPT dan Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama melakukan penandatanganan kerjasama pada 19 Januari 2023. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT suarakan 5 vaksin kebangsaan demi cegah terorisme di lingkup institusi pendidikan. Dalam rangka memperkuat kerjasama dengan institusi pendidikan dalam upaya pencegahan terorisme, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menghadiri wisuda sarjana dan pasca sarjana sekaligus Disnatalis ke-62 Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama atau UPDM di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ratusan wisudawan dan wisudawati mengikuti prosesi wisuda yang bertajuk Bersama Membangun Persatuan Bangsa Melalui Pendidikan Unggul. Digelar pada 19 Januari 2023, Kepala BNPT hadir didampingi oleh Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono, dan Deputi Bidang Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhaindra, serta dihadiri oleh Rektor UPDM, Profesor Paiman Raharjo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta segenap jajaran pimpinan UPDM. Merangkul akademisi, institusi pendidikan dipandang penting demi mencegah tersebarnya paham radikalisme intoleran. Lingkungan universitas diharapkan menjadi tempat bertumbuhnya benih-benih toleransi, perdamaian, dan semangat persatuan. Di hadapan para sivitas akademika, BNPT dan UPDM sepakat lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Sang Rektor dan Komjen Pol Boy Rafli Amar, disertai penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diwakili oleh Sekretaris Utama BNPT. Kerjasama dalam perjanjian tersebut mencakup pertukaran data dan informasi, sosialisasi terkait pencegahan terorisme, hingga pelaksanaan kegiatan magang di BNPT bagi mahasiswa dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa UPDM. Ditemui di sela acara, Kepala BNPT sampaikan strategi program pencegahan, yakni 5 vaksin kebangsaan yang disosialisasikan melalui berbagai kegiatan perkuliahan. Apa saja yang kita lakukan dengan pencegahan ini, tentu lebih lain adalah untuk memperkuat kewaspadaan dari para mahasiswa dengan penguatan wawasan kebangsaan, dengan penguatan nilai-nilai moderasi dalam beragama, penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila, penguatan budaya bangsa kita. Itu adalah bagian-bagian yang kita ajak kepada seluruh elemen bangsa untuk mempersempit ruang gerak virus intoleransi radikal terorisme. Prosesi penandatanganan kerjasama ini merupakan implementasi dari semangat Pentahelix yang merupakan strategi BNPT untuk menanggulangi terorisme melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar memimpin pelantikan 18 pejabat baru di lingkungan BNPT pada 19 Januari 2023. Dalam amanahnya, ia membekali para pejabat dengan semangat kolaborasi dan sikap pantang menyerah sebagai garda terdepan penanggulangan terorisme di tanah air. Berlokasi di kantor BNPT Jakarta Pusat, BNPT gelar pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat baru dipimpin oleh Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar selaku Inspektur Upacara pada 19 Januari 2023. Kegiatan turut dihadiri oleh Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono, Deputi Bidang Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhaindra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, serta 10 perwakilan dari Dharma Wanita Persatuan BNPT. Sejumlah pejabat yang dilantik yakni 3 pejabat tinggi pratama, 3 pejabat administrator, 5 jabatan pengawas, dan 7 jabatan fungsional. Dalam amanatnya, Kepala BNPT berharap komitmen dan kolaborasi penuh antar pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme. Semoga tentunya kinerja dari BNPT di tahun 2023 ini akan semakin baik dan semakin mampu
memberikan rasa aman, nyaman, damai kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tentunya kita sudah memiliki beberapa program yang tidak saya sebutkan lagi satu persatu. Di kesempatan ini pula, dirinya soroti agar program deradikalisasi BNPT dapat dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari tahap penyidikan hingga penindakan, dengan mendorong kolaborasi penuh bersama narapidana terorisme dan mitra deradikalisasi. Selanjutnya, bekerja sama dengan berbagai unsur pemerintahan demi menangkal terorisme di Indonesia, BNPT melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Pidi. Penandatanganan ini dilaksanakan secara langsung di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama pemerintah Kabupaten Pidi lakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergisitas pencegahan penyebaran paham radikal terorisme melalui program Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN di wilayah Kabupaten Pidi. Penandatanganan dilaksanakan di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat pada 20 Januari 2023 dan dihadiri secara langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran, serta pejabat Bupati Kabupaten Pidi, Wahyudi Adi Siswanto beserta jajaran. Lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan informasi, pengelolaan dan pengembangan lahan KTN, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, serta pembinaan rohani. Sinergisitas antara BNPT dan pemerintah Kabupaten Pidi dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran paham radikal terorisme, serta untuk mendukung program pemerintah jangka panjang dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan dalam negeri. Berikutnya, Jumat 20 Januari 2023, Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar kembali meresmikan warung NKRI di Ceger, Jakarta Timur. Warung NKRI ini menjadi warung ke-20 yang telah diresmikan oleh BNPT. Setelah sebelumnya telah meresmikan 19 warung NKRI yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar kembali meresmikan warung NKRI di Ceger, Jakarta Timur. Dalam peresmian ini, Kepala BNPT hadir didampingi pejabat tinggi Pratama dan pejabat tinggi Madya BNPT. Dalam sambutannya, Jenderal Bintang 3 tersebut sampaikan bahwa narasi-narasi kebangsaan sangat penting dalam menangkal masuknya paham radikalisme di Indonesia. Jadi, terima kasih kepada Kodam Jaya dan juga pengusaha Gosun yang menyediakan tempat hari ini untuk kita sama-sama memperkuat narasi kebangsaan kita. Agar narasi-narasi kebangsaan ini bisa mengalahkan segala narasi-narasi yang mengarah adu domba, perpecahan, provokatif, yang apalagi disebarkan di dunia maya. Usai peresmian, acara dilanjutkan dengan dialog kebangsaan bertajuk Kemandirian Ekonomi Membangun Indonesia Harmoni. Dialog ini diisi langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Rektor ITB Ahmad Dahlan Mukhair Pakana, serta pimpinan Pusat BPET Majelis Ulama Indonesia Najih Ar-Romadioni. Harapannya, warung ini bisa menjadi wadah penyebaran narasi-narasi kebangsaan agar nilai-nilai bangsa dapat terus tertanam pada jiwa masyarakat Indonesia. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.